Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau sharingkan teman-teman dengan temanya kedewasaan rohani membuat jiwa semakin berani melepaskan dunia dan semakin fokus melakukan firman Tuhan. Dari dasar kitab Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35 dan kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14 teman-teman. Di sini dikatakan dalam tema kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani adalah saat-saat kita sudah lebih dalam mengenal akan firman Tuhan, teman-teman. Kita sudah lebih mampu mengerti akan firman Tuhan dan kita sudah benar-benar berani melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan dalam hidup ini. Nah, itu berarti kita sudah mulai mengalami kedewasaan rohani, teman-teman. Nah, kedewasaan rohani ini yang bisa membuat jiwa kita, teman-teman. Jiwa kita itu adalah pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Itu semakin berani, teman-teman. Semakin berani untuk melakukan firman Tuhan. Semakin mengerti untuk akan arti dari firman Tuhan. Nah, tidak jauh, teman-teman, yang namanya pengertian pengenalan lebih dalam akan firman Tuhan, kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, dan keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Gak jauh-jauh, teman-teman. Itu bicaranya bagaimana kita melepaskan hal-hal yang duniawi, teman-teman, untuk bisa masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan, masuk ke dalam perintah dan peraturan Tuhan. Tanpa kita melepaskan hal-hal yang duniawi, itu tidak mungkin, teman-teman. Tidak mungkin kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan itu gitu. Karena apa yang diperintah peraturkan Tuhan itu benar-benar berbeda sekali, teman-teman, dengan hal-hal yang terkait dengan duniawi. Apabila prinsip-prinsip duniawi pada umumnya, teman-teman, misalnya bagi orang dunia gitu, atau mungkin bahkan bagi orang-orang yang berkeyakinan dalam arti kata percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, tapi tidak mengenal pribadi Tuhan dan tidak mengenal firman Tuhan secara dalam gitu. Itu namanya orang berkeyakinan. Orang berkeyakinan ini beragama, Tuhan, bukan tidak beragama, cuman mungkin kurang mencari Tuhan gitu. Ya, jadi beragama cuma sebagai syarat-syarat dari di pemerintah saja. Pemerintah itu harus hidup di Indonesia itu harus beragama gitu, harus ada pilihan agama gitu. Entah agamanya apa, tapi harus ada pilihan agama. Nah, yang dikhawatirkan kalau orang-orang berkeyakinan itu cuma karena syarat ini saja, teman. Jadi beragama, tapi yang dikhawatirkan kurang bertuhan gitu. Maksudnya kurang bertuhan itu karena kembali lagi tidak pernah mencari Tuhan Allah, tidak pernah menggali firman Tuhan Allah gitu. Ya, jadi cuma ala kadarnya aja. Tapi kalau ditanya beragama enggak, beragama. Ya bertuhan enggak, ya bertuhan gitu. Mengenal firman Tuhan artinya ya mengenal. Tapi yang tadi dikatakan ya cuma sebatas ya hanya tahu, bukan mengenal gitu. Hanya tahu bahwa memang ada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa. Ya cuma setahu sebatas itu, teman-teman. Tahu akan firman Tuhan enggak? Ya tahu gitu. Tahu akan firman Tuhan. Pernah dengar dari si A, si B, si C, ada cerita firman Tuhan begini. Pernah baca sepintas gitu. Ya pernah juga baca di buku rohani. Pernah. Ya cuman sekedar tahu firman Tuhan seperti itu, teman-teman. Bukan berarti mengenal firman Tuhan dengan baik gitu, apalagi mampu mengerti firman Tuhan. Nah, ini kadang-kadang salah kaprahnya di sini, teman-teman. Jadi banyak sekali hal-hal duniawi gitu, hal-hal yang kaitannya dengan duniawi, nafsu duniawi itu yang membuat kita tidak masuk ke dalam, tidak bisa melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan, bahkan yang Tuhan rancang kehendaki untuk hidup kita. Itu kebentur, teman-teman. Kebentur karena ya perbedaan yang namanya target-target duniawi itu adalah bisa dikatakan dari sisi rohani menjadi satu kebodohan bagi rohani. Tapi sebaliknya, target-target yang di rohani ya otomatis menjadi kebodohan bagi duniawi, teman-teman. Nah, kalau kita urai lebih detail gitu, apa sih target-targetnya orang duniawi gitu? Target orang dunia itu berkisaran urusannya bagaimana sukses di dalam dunia yang sekarang ini, teman-teman. Itu yang prinsipnya duniawi seperti itu. Nah, sedangkan prinsipnya rohani, prinsipnya Tuhan, firman Tuhan berbeda, teman-teman. Ya, kenapa kita mesti mengharapkan kesuksesan di duniawi ini? Kalau cerita dari versi rohani gitu. Kenapa? Karena di duniawi ini tidak bersifat
kekal gitu. Ya hanya sementara saja, hanya fana saja gitu. Ya hanya transit aja, hanya untuk dilewati saja, bukan rumah yang tetap, tapi rumah yang sementara. Nah, dari versi rohani, dari sisi firman Tuhan, ya ada asumsi seperti itu teman. Jadi buat apa gitu kalau seandainya orang dunia membuat target itu sukses hal-hal duniawi, sukses dalam hal duniawi, bahagia dalam hal duniawi, bagaimana memenuhi hal-hal yang duniawi butuhkan itu. Jadi kisarannya teman-teman tidak jauh dari situ gitu. Nah, kalau ini tidak berubah, yang dikhawatirkan itu sampai kita meninggal dunia teman-teman. Yang diributkan itu ya cuman bicara sukses duniawi, bagaimana mencari harta benda gitu. Cuman itu saja teman-teman. Nah, kalau kita konversikan ke umum, ya target orang dunia itu pengen ada harta, pengen ada tahta, dan juga pengen memenuhi nafsu-nafsu duniawinya gitu. Itu kisaran target sukses duniawi itu seperti itu teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita bicara dari versi target sukses atau keselamatan, kalau mungkin sukses akhirat itu kan mungkin rohani lebih senang mengatakan bukan sukses tapi keselamatan gitu. Target di dalam rohani, di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan itu adalah bagaimana mencapai target untuk mendapatkan keselamatan yang kekal di akhirat. Jadi berbeda sekali teman kalau cerita di dunia sih bagaimana mendapatkan sukses duniawi gitu. Kalau di cerita di rohani bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat gitu. Nah, ini kan bertentangan teman. Kalau keselamatan di akhirat itu kan bukan di dunia ini yang keselamatan yang akan kita terima, di dunia nanti. Nah, kalau bicara dunia yang baru, langit baru, bumi baru, ini kan dengan asumsi tidak ada satu hal pun yang dari dunia ini yang bisa terbawa ke dalam alam kekal, ke akhirat gitu. Jadi prinsipnya rohani akan berpikir, buat apa gitu kita mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya sampai gudangnya nggak cukup, lemari besinya nggak cukup, sampai kotak deposito di bank juga tidak cukup gitu. Terus ujung-ujungnya ya sekejap kita meninggal itu ditinggalkan semua teman-teman. Bahkan yang dikhawatirkan itu Tuhan ingatkan, firman Tuhan ingatkan, apakah warisan kita yang berupa harta benda, apakah itu berupa harta, tahta maupun hal-hal yang duniawi, apabila kita wariskan kepada anak-anak kita atau cucu kita, apakah itu menjamin keselamatan buat anak cucu kita gitu? Ya, apa malah warisan kita ini bisa menjerumuskan anak cucu kita ya untuk tidak mencapai keselamatan akhirat yang Tuhan rancang dan kehendaki. Nah, masalah yang utama teman-teman, kadang-kadang kita sebagai orang tua atau orang tua kita tidak mengenal, tidak mengerti apa sih perintah dan peraturan Tuhan yang sebenarnya, apa sih yang namanya rancangan dan kehendak Tuhan sebenarnya bagi kita gitu. Itu tidak tahu. Jadi waktu ada orang tua yang tidak mengenal, tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan, ya akhirnya akan mendidik anak cucunya itu dengan pola-pola yang bukan dari firman-firman Tuhan, bukan dari perintah peraturan Tuhan. Nah, ujungnya yang orang tua yang tidak mengenal, mengerti akan firman Tuhan, ujungnya itu akan mengajarkan kepada anak dan cucunya, keturunannya gitu. Ya, hal-hal duniawi lagi teman-teman. Karena orang tua tersebut tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Nah, waktu orang tua ini tidak mengenal, mengerti akan firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan, akhirnya teman-teman yang namanya orang tua tipe seperti ini tuh akan benar-benar hidup itu benar-benar hanya dengan fokus mengumpulkan harta benda di dunia fana ini gitu. Ya targetnya itu adalah target sukses duniawi, targetnya itu adalah mencari kebahagiaan duniawi dan bagaimana memenuhi hal-hal duniawi teman-teman. Jadi semua larinya akan ke situ. Nah, waktu akan ke situ ya bisa ada dua kemungkinan, bisa sukses duniawi, bisa juga gagal duniawi. Kalau yang gagal duniawi ya nggak dapat dua-duanya teman-teman. Sukses duniawi nggak dapat, keselamatan akhirat nggak dapat gitu. Tapi kalau seandainya ada yang sukses duniawi, pertanyaannya ya memang firman katakan alangkah baiknya bagi kita memberikan warisan kepada anak cucu kita, kepada turunan kita. Nah, masalahnya warisan apa teman-teman? Apabila yang diwariskan itu adalah bakal mencelakakan anak cucu kita karena tidak gara-gara harta tahta dan hal-hal duniawi itu, akhirnya anak cucu kita tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal firman Tuhan, cucu kita tidak mengenal Tuhan dan firman Tuhan. Nah, ujung-ujungnya kan berarti anak cucu kita juga terjebak
tercampak ke dalam ya kebinasaan yang kekal, bukan keselamatan yang kekal gitu. Nah, kalau cerita bedanya kan gitu teman. Kalau bicara keselamatan yang kekal, ya berarti Tuhan pengen sekali kita dapatkan keselamatan di dalam akhirat. Tuhan pengen sekali kita mendapatkan damai sejahtera hidup di dalam akhirat, dan juga Tuhan pengen sekali kita itu masuk ke dalam surga teman. Beda dengan targetnya orang-orang duniawi yang menargetkan diri bagaimana mencapai target sukses duniawi dalam harta tahta dan penuhan nafsu duniawi, bagaimana bertahta gitu kan, dengan hartanya banyak mungkin tahtanya jadi keangkat, pamornya hidupnya apa lebih dihargai orang, dan bisa juga ujung-ujungnya ya bagaimana memenuhi hal-hal yang sifatnya cuma duniawi saja, bukannya ributin bagaimana bisa masuk ke dalam surga atau tidak gitu. Yang diribut itu bagaimana harta-harta itu nyata ditaruh di dalam gudang, dalam deposito gitu. Nah ini jadi kuncinya antara target sukses duniawi dengan rohani itu beda teman-teman. Nah ini nanti saya coba kupas di dalam draft, detailkan maknanya apa sih. Ini bagi-bagi pengajaran dari sisi Nasrani, saya coba nanti sharingkan, meskipun ya saya mengharapkan dari pengajaran secara Nasrani ini ya di cross check dengan keluarga dan teman-teman saya yang bukan Nasrani gitu, sepertinya sama gitu ya, bagaimana Tuhan Allah yang inginkan kita ini mendapatkan keselamatan dan masuk surga, itu sih kayaknya intinya sama teman. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman sebelum ke draft. Saya bacakan kitab Lukas pasal 14 teman-teman, ayat 25 sampai 35. Judul perikopnya teman-teman, Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Judul perikopnya itu segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti perintah peraturan firman Tuhan gitu. Kalau saya universalkan bunyinya gitu teman-teman. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti segala perintah peraturan firman Tuhan gitu. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Nabi Isa dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak akan dapat menjadi muridku." Nah ini kalau kita sepintas menyimak ayat 26 teman, kok terkesan seolah kok firman Tuhan kok mengajarkannya begitu sih? Ya, jikalau seorang datang kepada Nabi Isa, kepada firman Tuhan, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku, tidak bisa menjadi murid Tuhan, tidak dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Ya ini kembali karena bahasanya itu dinyatakan oleh firman Tuhan itu dibalik menjadi seolah-olah kesannya membenci gitu. Kenapa? Tujuan firman ini sebetulnya bukan bicara membenci mereka gitu. Tapi maksudnya kalau kita balikin bukan dengan kata-kata membenci, apakah kita bisa gitu mengasihi Tuhan Allah? Ya mengasihi firman Tuhan Allah itu melebihi, bukan membenci, lebih mengasihi daripada bapaknya, daripada ibunya, daripada istrinya, daripada anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Jadi kita harus bisa lebih mengasihi Tuhan daripada segala sesuatu itu teman-teman. Ini kan yang dicantum di ayat 26 ini kan isinya kan urusan keluarga teman. Bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya gitu. Ya, kurang lebih urusan keluarga. Tapi sebenarnya yang namanya kita bicara mengasihi Tuhan Allah itu kan tidak cuma urusan keluarga teman-teman. Ya banyak sekali gitu. Jadi bagaimana kita bisa jangan sampai lebih mengasihi harta kita daripada mengasihi ke Tuhan. Nah itu juga kan kendala. Berarti keluarga dan harta kan. Belum lagi bicara tahta. Ada orang yang ributnya tahta, pengennya kedudukan tinggi segala macam, menjadi pejabat tinggi, dari menjadi pengusaha yang besar sekali gitu. Nah itu kembali lagi kan bukan keluarga gitu. Itu kan urusan tahta. Jadi urusan dengan Tuhan itu nggak cuman urusan harta apa keluarga saja teman-teman, yang terkait juga urusan harta tahta dan pemenuhan nafsu duniawi teman. Maksudnya keangkuhan untuk kesombongan gitu. Jadi ada 4 ya teman-teman. Kalau kita urai ayat 26 ini adalah
Jangan sampai kita mengasihi keluarga melebihi daripada kita mengasihi Tuhan. Itu yang nomor satu, teman-teman. Tapi kalau kita bicara secara umum, jangan mengasihi harta melebihi kita mengasihi Tuhan Allah gitu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, jangan mengasihi harta apa tahta ya melebihi daripada kita mengasihi Tuhan Allah. Itu yang ketiga, soal tahta gitu. Yang keempatnya, jangan sampai kita kejebak oleh hal-hal keinginan memiliki duniawi ya dalam arti kata demi keangkuhan atau demi kesombongan kita. Akhirnya kita lebih perlukan keangkuhan kita, kesombongan kita dibanding kita mengasihi kepada Tuhan Allah. Nah ini dari sini udah disimpulkan, keluarga akan jadi kendala, harta akan jadi kendala, tahta akan jadi kendala, kesombongan, keangkuhan pun akan jadi kendala, teman. Di sini kalau kita kupas sampai ke ayat 26, kita sudah menemukan sudah ada 3 plus 1. Yang satu itu, yang satu ini yang urusan keluarga. Tapi yang tiganya teman-teman, harta, tahta, dan keangkuhan atau kesombongan gitu. Nah itu jadi dari sisi ini aja kita bisa nggak menempatkan diri bahwa kita ini lebih mengasihi Tuhan daripada 4 hal ini, teman-teman. Dari hal keluarga, dari hal harta, dari tahta, dan juga dari keangkuhan atau kesombongan. Itu yang kita mesti renungi, teman-teman, bahwa kita ini jangan sampai terjebak dalam posisi itu gitu. Karena itu bertentangan dengan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Barang siapa tidak memikul bebannya dan mengikut perintah dan peraturan firman Tuhan, dia tidak dapat menjadi muridku gitu. Jadi kalau bicara Nasrani, teman-teman, yang menjadi guru itu kan Nabi Isa, teman-teman. Nabi Isa sebagai sulungnya kita, sebagai gurunya kita, sebagai yang mengajar kita dengan lewat Roh Kudusnya gitu, lewat Roh Tuhannya gitu. Nah di sini dikatakan barang siapa tidak memikul beban gitu. Beban di sini pasti urusannya dengan menderita, teman-teman, penderitaan gitu, dan mengikuti perintah peraturan firman Tuhan. Ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi intinya, teman-teman, kalau kita simak ayat 27, apabila kita ingin melakukan firman Tuhan gitu, ya perintah peraturan firman Tuhan, pasti berujungnya itu kita akan harus memikul beban. Nah di sini udah mencerminkan bahwa untuk melakukan firman Tuhan itu pasti menanggung hal-hal penderitaan. Ya, kenapa? Karena apa yang kita lakukan di dalam melakukan perintah peraturan firman Tuhan, semua kebanyakan benar hal-hal yang dianggap tidak wajar bagi duniawi gitu. Ya bahkan dianggap bodoh bagi duniawi. Akhirnya kita jadi ditindas, dicemooh, ditekan, di segala macam, teman-teman. Jadi memang dunia nggak bisa nerima firman Tuhan, nggak bisa menerima Roh Tuhan gitu, karena tidak mengenal gitu. Firman lain katakan seperti itu gitu. Jadi sekali lagi, apabila kita ingin menjadi muridnya Nabi Isa, apabila kita ingin menjadi pelaku firman Tuhan, ya tidak jauh-jauh, teman-teman. Ya, bagaimana caranya kita berani memikul beban-beban derita yang akan kita temui itu, teman-teman. Dan justru lewat beban-beban itu, lewat permasalahan-permasalahan itu, kita dibuat dewasa rohani, teman-teman. Apabila kita sudah lebih mengerti makna akan permasalahan itu gitu. Permasalahan itu bukan hal yang negatif semua gitu. Tapi permasalahan itu kalau memang datangnya dari Tuhan dan memang Tuhan izinkan datang atau bahkan Tuhan sengaja datangkan gitu, ya itu akan menjadi satu kebaikan, bukan satu keburukan gitu. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Nah ini firman Tuhan ingatkan, apabila kita ingin menjadi pelaku firman Tuhan tidak mudah, teman-teman. Makanya mesti kita kalau mau jadi pelaku firman Tuhan, ya kita harus mulai punya kemauan mengenal dulu, teman-teman. Kemauan mengenal, yang mencari Tuhan, mencari firman Tuhan, itu dasarnya kan dari kemauan. Nah setelah itu harus ditindaklanjuti dengan
kemampuan untuk mengerti, kemampuan untuk melakukan. Nah, setelah kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, Tuhan biasanya bukakan kita pengertian bahwa dalam hidup kita ini manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh, di mana nanti ada roh Tuhan. Tuhan sudah berikan roh Tuhan kepada setiap kita. Tinggal masalahnya bisa nggak dihidupkan itu roh Tuhan di dalam kitanya supaya menjadi, yaitu kita jadi mampu mengerti firman Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dari jiwanya Tuhan, sehingga kita mampu untuk berani melakukan firman Tuhan karena kita lebih dalam mengenal dan lebih mampu mengerti gitu. Jadi akhirnya kita berani melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, rasanya untuk melakukan firman Tuhan itu nonsen, teman-teman. Jadi susah sekali. Nah, kecuali kalau kita sudah lebih dalam mengenal, lebih mampu mengerti, ditambah ada roh Tuhan yang menjadi kekuatan kita melakukan firman Tuhan, teman-teman. Nah, ini baru bisa terjadi, kita bisa melakukan firman Tuhan gitu. Jadi ini diceritakan di ayat 28 sampai 30 ini, ya kalau ikut Tuhan itu ya nggak gampang, teman. Jadi harus mau mengenal dulu, harus mampu mengerti, baru bisa mampu melakukan firman Tuhan gitu. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Dan malah di ayat 31 malah diajarin lagi, kalau kita belum kuat untuk melakukan firman Tuhan, ya apa sih yang harus kita perlengkapi dulu gitu. Ya ini cerita seperti cerita penggodokan ini, teman-teman, yang pernah disinggung cerita Nabi Musa ya. Nabi Musa waktu Nabi Musa kan umurnya 120 tahun, teman-teman. Jadi kalau kita bagi hidupnya gitu, historical hidupnya, sejarah hidupnya, itu kan Nabi Isa kan dari lahir sampai 40, teman-teman. Kan ada di istana Firaun gitu. Berarti begitu hebatnya, glamornya segala macam gitu. Tapi begitu masuk ke periode kedua, teman, 41 sampai 80, Nabi Musa itu masuk masuk ke padang rumput, teman. Tiap hari itu hanya melihat ya domba dan rumput gitu. Cuma itu aja selama 40 tahun, teman. Nah, kadang-kadang kalau orang yang dengan pola pikir cerdik gitu, cerdas gitu, ya akan berpikir bahwa sangat tidak efektifnya yang namanya kerjanya si Nabi Musa ini. Ngapain gitu? Ya buang-buang waktu 40 tahun hanya untuk ya melihat domba dan rumput saja gitu. Nah, sebenarnya kan selama yang dialami Nabi Musa di padang rumput selama 40 tahun, secara duniawi, secara fisik gitu, ya boleh dikatakan bahwa Nabi Musa itu adalah membantu mertuanya si Jethro ini mengurusi kambing dombanya, teman. Ya boleh ngomong begitu secara duniawinya gitu. Tapi kalau secara rohani, teman, justru bagaimana selama 40 tahun Nabi Musa ini belajar, teman. Belajar bagaimana hal-hal yang rohani, hal-hal yang Tuhan perintah dan peraturan, hal-hal yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Nah, itu yang Nabi Musa lakukan, teman. Jadi saya pernah cerita bahwa setelah Nabi Musa periode kedua 41 sampai 80 tahun sudah menjalani proses ujian cobaan hidup di dalam padang rumput dengan domba-dombanya itu, ya waktu umur 81 ke 120 Nabi Musa baru dipakai jadi alatnya Tuhan, teman. Nah, saya pernah compare, mungkin teman, bukan cuma Nabi Musa aja yang mengalami seperti itu. Ya, saya juga mengalami itu, dan jangan-jangan keluarga saya atau teman-teman saya juga mengalami seperti itu. Cuman ada yang sadar dan tidak sadar gitu. Jadi kalau saya bicara saya pribadi coba compare ya, saya cross check dengan apa yang terjadi di Nabi Musa. Nabi Musa itu ya parameter hidupnya waktu umurnya 120 tahun. Karena kita tahu umurnya Musa 120 tahun karena ada di kitab suci gitu. Kalau tidak di kitab suci kita nggak tahu bahwa umur Nabi Musa itu 120 tahun gitu. Kita bisa bagi 3 kelompok gitu kan. Kelompok baru lahir sampai umur 40, 41 sampai 80, 81 sampai 120. Karena kita udah tahu ceritanya. Tapi kalau untuk kita sendiri, teman-teman, kita meninggal tahun berapa juga nggak ngerti. Kita meninggal umur berapa kan nggak ngerti. Nah, paling parameternya, teman-teman, kalau kita mau ambil aman gitu, ya
kalau di firman Tuhan kan dikatakan, kita kan udah masuk ke zamannya Nabi Musa nih, berarti ukuran manusia itu umurnya 120 tahun, teman, dipatoknya begitu gitu. Nah, tapi kalau firman Tuhan katakan bahwa umur rata-rata manusia itu 70-80 tahun. Dan kalau saya ambil rata-rata lagi 70-80 tahun, saya ambil rata-rata, berarti 75 tahun, teman-teman. 75 tahun itu. Nah, kalau kita compare dengan apa yang terjadi di sejarah hidupnya Nabi Musa, berarti 75 tahun itu kan terbagi tiga, teman-teman. Jadi ada periode baru lahir sampai 25, periode 26 sampai 50, periode 51 sampai 75 gitu. Itu kan ada tiga periode. Nah, kalau saya pelajari, teman, saya pribadi gitu, saya itu diproses oleh seperti ngalami seperti Nabi Musa di padang rumput gitu ya, ngelola cuman domba saja itu ya hampir 25 tahun, teman-teman. Ya, jadi saya bicara, kalau bicara normal itu kan, kalau orang hidup normal kan sekitar lahir sampai 25-an. Itu kan baru selesai kuliah mungkin, teman-teman. Umumnya gitu, atau baru awal-awal kerja gitu. Nah, terus berlanjut lagi kan 26 sampai 50-nya kan otomatis masuk ke dalam ya dunia karir, teman-teman, atau jadi pengusaha, entah jadi orang karir, entah jadi buruh gitu. Pasti kurang lebih aktivitasnya seperti ini, teman. Kecuali kalau memang punya talenta menjadi mentor rohani atau rohaniawan. Nah, ceritanya lain lagi. Tapi kalau di marketplace, di pasar sekuler, kan kurang lebihnya begitu. Ya kalau dia jadi pengusaha gitu, ya mungkin jadi orang karir gitu, atau menjadi buruh. Kurang lebihnya kurang lebih gitu. Tapi efektivitas umur kerjanya jangan-jangan 26 sampai 50-an, teman. Kenapa? Karena begitu 55 kan pensiun, teman. Nah, berarti sisa waktu 50-an persiapan pensiun di 55, anggaplah 51 gitu ya. Kita udah mulai menuju ke titik pensiun gitu sampai meninggal dunia. Ya berarti kan umur 51 sampai 75, teman. Nah, saya saya sendiri ngalami proses saya itu sebenarnya dari tahun 2000, teman-teman, sampai 2021. Jadi 2001 sampai 2021, 20 tahun, teman-teman. Jadi kalau Nabi Musa diproses 40 tahun, saya diproses 20 tahun. Saya nggak ngerti, jangan-jangan keluarga saya juga ada diproses bisa lebih lama dari Nabi Musa mungkin, atau nggak ada, atau lebih pendek daripada Nabi Musa. Begitupun teman-teman saya, apakah sudah ada yang menyadari bahwa sebenarnya teman-teman juga mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Musa gitu ya, bahwa diproses oleh Tuhan itu di padang rumput gitu selama ya kalau Nabi Musa 40 tahun, jangan-jangan kita berapa tahun? Nah, itu coba teman-teman dan keluarga coba pikirin, ada nggak? Kalau menurut saya sih pasti ada gitu. Kalau dari saya pribadi ya seperti itu, teman-teman. Jadi yang saya alamin proses 20 tahun itu sampai hari ini, contohnya, teman-teman, saya membuat vlog sharing semacam ini, kesaksian semacam ini. Saya nggak ngerti loh ini tujuannya mau apa gitu. Yang jelas ya Tuhan gerakin saya bahwa di medsos dunia sekarang itu, zamannya dunia medsos, ada peluang membuat YouTube gitu atau yang lain-lain sebagai salah satu sarana menyampaikan, memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian hidup saya sebagai pengusaha. Jadi saya kan bikin, teman, tapi saya kan gaptek gitu, nggak ngerti urusan begini-begini. Jadi saya belajar dari anak-anak saya gitu. Meskipun saya nggak ngerti, nanti cara marketingnya bagaimana sih? Ya cara untuk menyebarkan apa yang saya sharingkan. Saya kadang-kadang sampai hari ini juga nggak ngerti, teman. Yang penting buat saya itu taat atas apa yang didorong dari hati saya. Jadi kalau saya punya kepekaan, misalnya didorong oleh Tuhan pengen seperti, saya berusaha untuk taat. Nah, ini kan satu contoh seperti hal yang dialami oleh Nabi Musa, teman. Nabi Musa itu kan kalau menurut saya betapa lebih tersiksa daripada kita loh. Dia itu 40 tahun hidup di dalam istana raja gitu. Yang mendadak 40 tahun harus hidup di padang rumput. Ya rasanya lebih sengsara daripada kita, teman. Kita kan tidak ada di padang rumput. Kalau kita bandingkan antara padang rumput dengan istana, kan bumi langit gak sih, teman-teman? Yang namanya istana kan begitu hebatnya, glamornya gitu. Lah kalau padang rumput gak ada siapa-siapa loh. Ketemu orang pun tidak gitu. Ya ketemu entertaining apa-apa juga gak ada, namanya juga padang rumput. Ketemunya cuma ya padang rumput dan domba, kambing saja. Paling kurang lebih kan seperti itu. Jadi
Kalau Nabi Musa itu pasti menjalani ujian cobaan jauh lebih berat daripada kita-kita. Kalau saya ngalamin 2 tahun begini, waktunya tidak selama Nabi Musa. Nabi Musa 40 tahun, saya 20 tahun. Kedua, saya tidak di padang rumput, saya ada di kota gitu. Jadi makan masih bisa dinikmati, hiburan masih bisa, lihat TV masih bisa, dengar lagu masih bisa. Coba bikin pujian penyembahan, lagu-lagu original juga masih bisa, membuat vlog macam ini juga masih bisa. Jadi masih banyak banget yang bisa dilakukan oleh kita. Jadi beban-beban yang kalau bicara orang Nasrani kemudian salib gitu ya. Salibnya Nabi Isa itu sampai meninggal dunia gitu. Ya korbankan darahnya sampai meninggal dunia menebus dosa kita. Tapi kalau Nabi Musa gitu, ya Nabi Musa itu juga sama mengorbankan sebagai salibnya, sebagai derita dia. Yaitu diproses di 40 tahun di padang rumput yang tidak ada apa-apa. Saya juga sama, 20 tahun diproses seperti ini. Jangan-jangan teman saya, keluarga saya juga sama. Ada yang diproses lebih sebentar daripada saya, atau mungkin lebih lama daripada saya. Tapi tetap akan menanggung derita, teman. Yang tahu persis itu Tuhan. Ya, derita sampai seberapa besar yang akan dibebankan kepada kita masing-masing, yaitu yang tahu jelas Tuhan. Tuhan pasti nggak bebanin kita di luar kekuatan kita, teman-teman. Yang pasti Nabi Musa dibebanin 40 tahun pasti lebih kuat daripada saya. Lah saya 20 tahun gitu. Ya, mungkin teman-teman juga sama. Kalau yang lebih rapuh dari saya, mungkin Tuhan anggap cukup berapa tahun gitu. Ya, tidak usah 5 tahun atau 10 tahun. Ya, saya nggak ngerti lah. Itu kan privilege-nya Tuhan dengan kita gitu. Cuman intinya gitu, teman-teman. Jadi teman-teman asal tahu aja, kadang-kadang waktu menjalani ujian cobaan hidup seperti Nabi Musa di padang rumput itu hal yang gak enak sekali, teman. Cuman banyak teman-teman yang kadang-kadang rasionya kuat sekali, kadang-kadang bisa ngomong bodoh sekali, bego sekali, gak efektif sama sekali. Yang namanya Nabi Musa itu 40 tahun di padang rumput, ya atau saya 20 tahun cuman begini saja gitu, gak efektif. Tapi kalau bicara dari sisi lain, bisa juga orang katakan bahwa justru waktu ini adalah waktu yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa dan saya dan keluarga teman-teman yang lain, bahwa ya ini udah proses, teman-teman. Karena Tuhan pengen tahu sampai seberapa jauh gitu kita mengasihi Tuhan, sampai seberapa lama kita mengasihi Tuhan. Jadi akhirnya butuh waktu, teman-teman. Dan cuman waktu ini dan saya katakan memang berbeda-beda, teman-teman. Kalau mungkin saya mengalami proses waktunya sepanjang Nabi Musa, jangan-jangan saya nggak kuat, teman-teman. Udah keburu gila mungkin, keburu nggak waras, depresi mungkin. Dan teman kan Tuhan kan tahu gitu. Batasnya saya tidak mungkin sekuat, sehebat Nabi Musa. Ya pasti dikurangi, teman-teman. Nah nanti teman-teman juga ada parameter-parameter sendiri yang mungkin antara teman-teman keluarga terhadap Tuhan ya gitu. Jadi seperti halnya saya dengan Nabi Musa kan beda, teman. Intinya gitu, teman-teman. Jadi kadang-kadang kita bisa dianggap bodoh sekali waktu kita masuk ke dalam era ujian cobaan, bagaimana meningkatkan level pengenalan kita, level pengertian kita, level keberanian kita melakukan firman. Itu biasanya ada proses-proses seperti itu, teman-teman. Dan itu yang ada dua pendapat, ya dari sisi duniawi mungkin dianggap bodoh, tidak efektif sekali, buang-buang waktu. Tapi kalau dari sisi rohani justru Tuhan menguji iman kita gitu. Dengan waktu yang ditunda ini ya akan lebih teruji kita ini sebenarnya seberapa besar sih mengasihi Tuhan, seberapa kuat kita gitu ya iman kita untuk sampai terus menghadapi ujian cobaan yang tidak dirasakan tidak akan habis-habis itu. Ya itu tinggal kita mau lihat dari persepsi duniawi atau rohani, teman-teman. Nah ini saya lanjut lagi, teman-teman, takutnya jadi nggak keburu nih. Jikalau tidak, ya ini cerita kalau tadi kan cerita membangun menara. Nah ini cerita satu lagi kan melawan raja nih, perang lawan raja. Raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim putusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nah ini satu lagi nih, teman, untuk bisa melakukan firman Tuhan. Di sini dikatakan di ayat 33, apabila kita tidak melepaskan milik kita, hal-hal yang duniawi itu, ya tidak mungkin kan ya, tidak mungkin kita mampu melakukan firman Tuhan. Nah ini yang mesti, itu salah satu bagaimana Nabi Musa digembleng 40
40 tahun di padang rumput itu supaya Nabi Musa itu melepaskan hal-hal duniawi yang waktu di zamannya hidup di dalam kerajaan Firaun itu, teman-teman. Yaitu selama 40 tahun. Ya mungkin saya juga sama gitu. Ya selama 20 tahun bagaimana Tuhan didik saya, ajar saya untuk bisa mulai melepaskan hal duniawi gitu, teman. Ya meskipun proses saya 20 tahun, karena kalau proses saya 40 tahun saya keburu depresi, nggak sekuat Nabi Musa gitu. Nah mungkin teman-teman juga sama, nanti tergantung dari kekuatan teman-teman, nanti Tuhan yang tahu gitu. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang yang membuangnya saja, orang membuangnya saja. Kalau garam tidak jadi pupuk, tidak ada asinnya gitu ya, pasti tinggal dibuang aja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi teman-teman, pagi ini diingatkan di ayat 35 bahwa apabila teman-teman mendengar, ya harus mendengar gitu loh. Ya jangan, kalau mempunyai telinga ya harus mendengar. Jangan cuma sekedar ya apa sih, cuman kalau di bahasa Inggrisnya jelas teman-teman, kalau mendengar antara listening sama hearing gitu. Ya maksudnya di sini firman Tuhan itu, ya kita kalau bicara firman Tuhan itu jangan cuma hearing, mendengar tidak dengan sengaja. Tapi kita harus benar-benar mendengar dengan menyimak gitu. Nah kalau di bahasa Inggrisnya kalau nggak salah hearing itu, hearing itu hanya mendengar tidak sengaja. Tapi kalau listening itu adalah mendengar dengan memang kita konsentrasi teman-teman untuk mendengar. Nah firman Tuhan inginkan bahwa kita ini listening gitu, mendengarkan dengan memperhatikan. Jangan cuma mendengar firman Tuhan secara hearing, cuma ala kadarnya aja. Nanti nggak nangkep teman-teman. Jadi ayat 35 ingatkan begitu. Nah ini waktunya takut kelamaan, saya langsung masuk aja teman-teman ke kitab Roma. Kitab Roma pasal 6 teman-teman. Ayatnya pasal 6 ayat 1 sampai 14 teman-teman. Ayat 1 sampai 14. Judul perikopnya teman-teman, mati dan bangkit dengan firman Tuhan lagi. Ya, dalam arti kata mati dan bangkit dengan Nabi Isa. Berarti kalau buat saya universal, mati dan bangkit dengan Nabi Isa atau dengan firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kalau dari sisi rohani teman, semakin kita berbuat salah, itu kasih karunia Tuhan makin nyata gitu. Jadi Tuhan itu istilahnya kita benar karena dengan kekuatan kita. Tuhan lebih senang kita benar, kita mendapatkan selamat itu karena kekuatan Tuhan teman. Jadi di sini dikatakan kalau ya caranya memang Tuhan yang memberikan kasih karunia, ya sudah kita jor-joran berbuat jahat supaya kasih karunia itu makin banyak. Ya ini salah kaprah, nggak boleh gitu. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Jadi jangan bikin dosa lagi. Yang meskipun parameternya kalau banyak bikin dosa nanti banyak kasih karunia. Itu kadang-kadang orang mikir seperti itu gitu. Tapi nggak boleh. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Nah ini kalau cerita di Nasrani dikatakan begitu teman. Jadi apabila kita sudah dibaptis gitu, dalam arti kan baptis kan saya sering jelaskan prosesi gitu, proses formality gitu, bahwa kita terima Tuhan gitu. Ya biasanya di Nasrani ini sebutnya baptis teman-teman. Nah makna baptis itu adalah kematian teman-teman. Jadi baptis itu adalah kematian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Nabi Isa-nya gitu ya, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Nabi Isa telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Tuhan Allah, demikian juga kita akan dihidupkan dalam hidup yang baru. Jadi kalau proses di dalam Nasrani itu ya, apabila kita sudah terima Tuhan, ya kita berarti terima juga firman Tuhannya gitu. Nah berarti kita yang lamanya kita sudah mati teman. Jadi kalau simbolisnya simpel banget. Di Nasrani itu baptis itu kan seorang di proses diselam gitu teman. Jadi waktu kita diselam itu seorang kita mengibaratkan bahwa yang lama itu sudah mati.
Tapi begitu keluar dari air teman-teman, itu diperlambangkan seperti kehidupan baru, menjadi manusia baru gitu. Jadi kalau kita sudah dibaptis tetap aja tidak ada rubah apa-apa, berarti baptisnya nggak mempan. Teman-teman. Yang baptis mempan itu adalah yang kita berubah gitu, dari manusia lama menjadi manusia baru. Maksudnya gimana? Ya manusia lama itu berarti manusia yang hidup dengan pikiran perasaan kehendak sendiri. Kalau manusia baru adalah hidup dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah, pikiran perasaan kehendak Tuhan itu adanya di firman Tuhan teman-teman. Nah, ini yang harus kita lakukan gitu. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, dengan Nabi Isa, ada oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Nabi Isa telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Tuhan Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, dimatikan gitu kan, mengalami kematian, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi maknanya baptis bisa seperti itu juga, teman. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Nabi Isa, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Nabi Isa. Berarti melakukan firman Tuhan, teman. Karena kita tahu bahwa Nabi Isa sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Tuhan Allah di dalam firman Tuhannya, teman-teman. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Tuhan Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Tuhan Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Ini saya sudah bacakan di kitab Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Saya udah baca juga di kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Nah, saya sekarang masuk ke draft aja, teman-teman. Lukas pasal 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul beban hidupnya dan melakukan firman Tuhan, ia tidak dapat menjadi muridku, tidak bisa menjadi muridnya Nabi Isa gitu, tidak bisa menjadi pelaku firman. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti perintah dan peraturan firman Tuhan gitu. Dengan perumpamaan, jikalau seorang datang kepada Tuhan dengan tidak mengasihi Tuhan di atas prioritas kasih yang lain, seperti keluarga, harta, tahta, ya hal-hal keangguan duniawi tadi gitu loh, maka tidak mungkin ia akan mampu menjadi muridnya, tidak mungkin dia akan melakukan menjadi muridnya Nabi Isa, atau tidak mungkin menjadi pelaku firman Tuhan, tidak mungkin bisa Nabi Isa menjadi sulungnya kita gitu, apabila kita tidak mematikan daging dunia kita, duniawi kita gitu. Lukas pasal 14 ayat 28 sampai 32. Firman katakan, melakukan firman Tuhan haruslah dimulai dengan kemauan mencari Tuhan melalui pengenalan akan firman dan renungi firman sampai menemukan roh Tuhan, sehingga mampu mengerti firman Tuhan dan juga mampu lakukan firman bersama dengan roh Tuhan gitu. Jadi ya kalau kita tidak mengenal lebih dalam, tidak mengerti, akhirnya kita tidak bisa menghidupkan roh Tuhan, teman. Kita tidak tahu bahwa dalam kita ada tubuh jiwa roh itu. Nah, Lukas pasal 14 ayat 33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat jadi muridnya, tidak bisa melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan Allah tugaskan kepada Nabi Isa yang disampaikan kepada manusia gitu. Firman ini terbalik dengan rancangan dan kehendak dunia tentang kumpulkan harta benda agar dapatkan kesuksesan duniawi. Jadi ini yang bertentangan sekali dari sisi firman Tuhan seolah kita untuk melepaskannya, tapi dari sisi orang duniawi justru kita harus mengumpulkannya, teman. Jadi berbalik sekali gitu tuh. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 5, bagi orang Nasrani, prosesi menerima Tuhan dalam baptis adalah manusia lama kita telah mati, diselam
dan bangkit sebagai manusia baru. Jadi kita mati menjadi satu dengan kematian cara hidup lama kita gitu tuh. Jadi cara hidup lama kita mati gitu, dan bangkit dengan cara hidup baru, harus bangkit dengan cara hidup baru, yakni hidup sesuai dengan perintah dan peraturan firman Tuhan, teman-teman. Roma 6 ayat 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi apabila kita udah bicara kita dibaptis itu mati dan bangkit lagi, ya berarti kita yang lama itu mati gitu. Ya hal duniawi kita mati. Nah yang ada itu hal-hal yang kaitannya dengan Tuhan Allah aja. Ya kaitannya dengan Tuhan Allah, ya berarti perintah peraturan firman Tuhan Allah, teman-teman. Ya tinggal sisa itu aja gitu. Hidup kita ya hanya untuk bagi Allah. Arti baptis adalah kematian daging dengan meninggalkan hal-hal duniawi dan dengan melakukan perintah dan peraturan firman Tuhan Allah. Itu kembali lagi kalau kita bicara adalah kehidupan bagi Allah, setelah kita mati ya kita hidup bagi Allah, ya berarti apapun juga yang kita lakukan sesuai dengan perintah peraturan Tuhan Allah supaya kita masuk ke dalam kerajaan dan kehendak Tuhan Allah gitu. Roma 6 ayat 11 sampai 14, teman. Hidupkan Roma 6 pasal 6 ayat 11 sampai 14. Hidupkan hidup baru kita harus lebih berani mengarah untuk melepaskan hal-hal nafsu keinginan duniawi dengan serahkan diri kepada Tuhan, menjalani dan taat lakukan firman bersama Roh Tuhan, teman-teman. Nah ini di draft saya seperti ini. Jadi kalau kita kembali ke temanya, teman-teman, ke temanya, ya kedewasaan rohani membuat jiwa kita, membuat pikiran, perasaan, kehendak kita itu semakin berani, teman-teman, semakin berani untuk melepaskan hal-hal duniawi. Kenapa? Karena arti proses dari proses baptis aja sudah mencerminkan itu, teman-teman, yang bahwa diselam itu berarti kita mengalami kematian manusia lama kita, bangkit itu keluar dari air itu adalah bangkit menjadi manusia baru. Nah, otomatis di situ kan bagaimana caranya kita mematikan hal-hal yang waktu kita menjadi manusia lama kita gitu ya, dan membangkitkan kita sebagai manusia baru kita. Nah, tadi dikatakan kan, teman-teman, kalau cerita yang kebangkitan itu adalah kehidupan bagi Allah. Jadi bagaimana kita kalau memang kematian itu berarti kan kematian atas apa yang kita lakukan sebelum ya mengerti akan firman Tuhan. Ya semua ya kita harus tanggalkan semua, kita harus matikan semua. Berarti target duniawi, yang target sukses duniawi, target yang namanya bahagia duniawi, target yang namanya nafsu-nafsu duniawi itu harus ditinggalkan semua, teman, karena udah dianggap mati gitu. Nah kalau memang kita percaya dan mengasihi dan taat kepada Tuhannya, seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus bisa, manusia lama kita itu harus dimatikan ya dengan tadi ya bagaimana membunuh target sukses duniawi kita, mematikan target kebahagiaan duniawi kita, dan menghilangkan nafsu-nafsu duniawi kita, diganti, teman-teman, dengan apa yang Tuhan perintah peraturkan dalam firman-Nya, Tuhan. Apa yang Tuhan rancang dan kehendaki dalam firman-Nya. Itu kita harus berbalik begitu, menjadi manusia baru. Jadi manusia lama itu artinya begitu, manusia baru adalah seperti ini. Ya bagaimana kita hidup ya hanya untuk bagi Tuhan saja. Nah hidup bagi Tuhan berarti kan ya kita surrender, apapun terserah Tuhan. Nah maksudnya taat berarti taat kepada Tuhan. Nah, apa yang kita sebut taat kepada Tuhan adalah Tuhan katakan, Tuhan perintah peraturkan agar kita melakukan firman Tuhan, teman-teman. Jadi kurang lebih begitu. Nah untuk kita bisa maksimal melakukan firman Tuhan, ya kembali lagi kita nggak bisa cuma sekedar tahu gitu. Yang kita harus kenal firman Tuhan, kita harus lebih dalam mengenal firman Tuhan sehingga kita mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan. Oleh karena kita mengenal bahwa di dalam Tuhan, di dalam kita itu ada tubuh jiwa roh, di mana tubuh jiwa roh itu harus dihidupkan, ya dihidupkan menghidupkan roh Tuhan agar kita mampu mengenal lebih dalam firman Tuhan, lebih mampu mengerti akan firman Tuhan, dan lebih mampu untuk berani melakukan firman Tuhan, teman. Kenapa? Ya karena kembali lagi karena kita punya iman gitu. Iman karena kita mengerti firman Tuhan gitu. Kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, rasanya kita tidak mungkin kita bisa mampu melakukan firman Tuhan gitu. Jadi bolak-balik kuncinya seperti itu. Mudah-mudahan jadi dengan sharing pagi ini teman-teman bisa lebih mengenal gitu maksudnya
eh, kematian manusia lama kita dan kebangkitan manusia baru kita itu ya seperti itu teman. Jadi bagaimana kita melepaskan hal-hal duniawi gitu yang tadinya kita tidak mengenal, tidak mengerti bahwa itu harus dilepaskan dan buru-buru masuk ke dalam ya pengertian menjadi manusia baru ya dengan melakukan perintah peraturan firman Tuhan. Mudah-mudahan bisa Tuhan teman tangkap. Nah, kedewasaan rohani membuat jiwa semakin berani melepaskan hal-hal duniawi dan semakin fokus melakukan firman Tuhan saja. Oke teman-teman, see you, bye-bye.